Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kak Dewi Kawindi Putri dengan NPM 20213212778. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yakni pertanyaannya, apa sajakah tanda-tanda yang mencerminkan peningkatan keterkaitan ekonomi antar negara? Nah, ada 3 tanda-tanda menurut saya yang meningkatkan keterkaitan ekonomi antar negara. Yang pertama adalah peningkatan perdagangan internasional, yakni di mana tanda utamanya adalah meningkatnya volume ekspor dan impor antar negara. Negara-negara semakin terlibat dalam rantai pasok global, di mana komponen barang diproduksi dari berbagai negara. Contohnya banyak produk elektronik seperti contohnya smartphone yang komponennya dibuat di beberapa negara yang berbeda. Misalnya komponen chip dari Korea Selatan, lalu layar dari Jepang, dan perakitan terakhir itu dilakukan di Cina. Selanjutnya, tanda yang kedua adalah pertumbuhan investasi asing, di mana meningkatnya aliran modal asing dalam bentuk investasi langsung oleh perusahaan multinasional di berbagai negara menunjukkan hubungan ekonomi yang lebih erat. Contohnya di mana perusahaan otomotif seperti Toyota membuka pabrik di berbagai negara, termasuk di Asia, termasuk di Amerika Serikat dan Thailand. Nah, untuk mendekatkan produksinya dengan konsumen dan memanfaatkan sumber daya lokal. Nah, berikut tanda ketiga adalah interkoneksi pasar keuangan global, di mana pasar keuangan di berbagai negara semakin terintegrasi, di mana adanya pergerakan modal, saham, dan valuta asing melintasi batas negara terjadi dalam hitungan detik, mencerminkan saling ketergantungannya antar pasar. Selanjutnya, ada tanda keempat adalah adanya perjanjian perdagangan regional dan global, di mana meningkatnya jumlah perjanjian perdagangan bebas antar negara-negara, baik secara bilateral maupun multilateral, di mana mencerminkan upaya untuk memperkuat hubungan ekonomi dan mengurangi hambatan perdagangan. Selanjutnya ada tanda kelima, di mana adanya rantai pasok global, di mana banyaknya perusahaan memanfaatkan rantai pasok yang melibatkan banyak negara dalam proses produksi, mulai dari bahan baku hingga produk terakhir, yang menunjukkan adanya keterkaitan antar negara. Dan yang keenam, tanda keenam adalah migrasi tenaga kerja, di mana meningkatnya migrasi tenaga kerja antar negara mencerminkan globalisasi tenaga kerja, di mana dengan banyaknya pekerja, rata-rata pekerja dari Asia Tenggara bermigrasi bekerja di Asia, di negara-negara Timur Tengah. Contohnya yang saya temui adalah di mana sekarang banyaknya pekerja dari Indonesia bekerja di negara Timur Tengah, yaitu mereka kebanyakan memanfaatkan bidang jasa, di mana mereka melakukan pijat terapi di negara Timur Tengah. Selanjutnya, tanda yang terakhir adalah transfer teknologi antar negara, di mana teknologi dan inovasi berpindah antar negara, baik melalui investasi asing, kerjasama penelitian, atau alih teknologi yang mempererat keterkaitan ekonomi, di mana contohnya adalah perusahaan teknologi seperti Google dan Microsoft melakukan investasi penelitian dan pengembangan di berbagai negara untuk memanfaatkan keahlian lokal dan memperluas pasar teknologi mereka. Baik, sekian jawaban yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan akhir kata saya ucapkan Om Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Aditya Putra dengan NPM 320. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaannya, sebutkan alasan atau faktor pendorong dari semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi antar negara. Ada beberapa alasan atau faktor pendorong yang menyebabkan semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi antar negara. Berikut beberapa faktor diantaranya. Yang pertama yaitu globalisasi. Proses globalisasi telah mendorong peningkatan interaksi ekonomi antar negara, termasuk perdagangan dan barang dan jasa, investasi, serta aliran modal antar negara. Perusahaan multinasional dan rantai pasokan global mempermudah keterkaitan ini. Yang kedua yaitu ada kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi terutama di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi telah mempermudah transaksi antar negara, e-commerce, komunikasi jarak jauh, dan sistem logistik yang canggih memungkinkan perusahaan dan individu beroperasi di pasar global dengan lebih efisien. Yang ketiga yaitu ada liberalitas perdagangan internasional.
Banyak negara telah mengadopsi kebijakan perdagangan bebas, menurunkan tarif, dan menghambatan perdagangan lainnya. Perjanjian perdagangan internasional seperti ASEAN, Uni Eropa, atau perjanjian WTO telah mempercepat integrasi ekonomi antar negara. Yang keempat yaitu ada investasi langsung. Perusahaan multinasional sering kali melakukan investasi di negara lain untuk memanfaatkan pasar lokal, tenaga kerja murah, atau sumber daya alam. Investasi ini memperkuat hubungan ekonomi antar negara. Terus yang terakhir ada mobilitas modal dan keuangan global. Pasar keuangan global memfasilitasi aliran modal yang lebih cepat dan bebas antar negara, memungkinkan negara dan perusahaan untuk memperoleh modal dari berbagai belahan dunia, baik dalam bentuk pinjaman, saham, atau obligasi. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mademuni Sama Putra, NPM 202132121319 dari kelas C5. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3, yaitu bagaimana investasi langsung asing atau foreign direct investment dan pola perdagangan Indonesia berubah selama beberapa dekade terakhir. Dan jawaban saya yaitu investasi langsung asing atau FDI dan pola perdagangan Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan sosial. Yang pertama yaitu peningkatan FDI. Sejak reformasi pada akhir 1990-an, Indonesia telah menarik lebih banyak FDI, terutama di sektor infrastruktur, energi, dan manufaktur. Kebijakan pemerintah yang lebih pro investasi dan pembukaan sektor baru telah meningkatkan minat investor asing. Dan yang kedua yaitu sektor prioritas. FDI kini lebih terfokus pada sektor teknologi, digital, dan industri ramah lingkungan. Investor asing semakin tertarik untuk berinvestasi di startup dan teknologi informasi. Dan yang ketiga yaitu regulasi dan kebijakan. Kebijakan pemerintah seperti paket ekonomi bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menarik lebih banyak investasi. Namun, ketidakpastian politik dan perubahan regulasi juga dapat mengaruhi keputusan investasi. Dan setelah itu ada pola perdagangan. Yang pertama yaitu diversifikasi ekspor. Indonesia telah berusaha untuk mendiversifikasi ekspor dari produk primer seperti minyak kelapa sawit dan batu bara ke produk manufaktur dan jasa. Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas. Dan yang kedua yaitu perdagangan bilateral dan multilateral. Indonesia aktif dalam perjanjian perdagangan baik bilateral maupun multilateral seperti ASEAN Free Trade Area atau AFTA dan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Ini membuka akses pasar dan meningkatkan daya saing. Dan yang ketiga yaitu transformasi digital. Perdagangan juga mulai beralih ke platform digital dengan peningkatan e-commerce yang memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk mengakses pasar global. Dan kesimpulan dari jawaban saya yaitu FDI dan pola perdagangan Indonesia mengalami transformasi yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dan dinamika global. Fokus pada sektor baru dan diversifikasi produk menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niko Marika Ramaswari dengan NPM 311. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 4. Yang soalnya itu, kerjasama ekonomi regional dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori besar. Sebutkan kategori-kategori ini dan bagaimana perbedaan satu sama lainnya. Baik, jawabannya itu, kerjasama regional ini dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori besar berikut ini. Yang pertama itu ada area perdagangan bebas atau yang juga disebut free trade area. Di sini biasanya negara-negara anggota menghilangkan tarif dan juga hambatan perdagangan antar mereka. Tetapi dalam konteks ini mereka tetap membebaskan dan menerapkan kebijakan tarif terhadap negara non-anggotanya. Kedua ada Unifabean atau yang juga disebut Customs Union. Selain menghilangkan tarif di antara anggotanya, mereka juga menerapkan tarif eksternal bersama terhadap negara anggota yang akan membedakan dari area perdagangan bebas. Selanjutnya ada pasar bersama atau yang juga kita sebut dengan common market. Nah, di pasar bersama ini juga melibatkan penghapusan hambatan perdagangan dan juga tarif.
di mana ini memiliki kebijakan tarif yang eksternal bersama dan juga memungkinkan pergerakan bebas dari faktor-faktor produksinya, seperti tenaga kerja dan modal di antara negara-negara anggotanya. Yang keempat ada Uni Ekonomi. Uni Ekonomi ini juga bisa disebut dengan Ekonomi Union. Selain itu, fitur pasar bersama pada negara-negara anggota juga menyelaraskan kebijakan ekonomi dan juga moneternya, termaksud pada potensi penggunaan mata uang bersama. Yang terakhir, yang kelima, ada integrasi ekonomi penuh atau yang juga kita sebut dengan full economic integration. Ini adalah tingkat integrasi tertinggi di mana negara-negara juga memiliki kebijakan ekonomi baik secara fiskal, moneter, dan juga politik yang sepenuhnya disatukan. Seringkali juga pemerintah pusat yang berkuasa di atas anggota individunya. Perbedaan utama di antara kategori-kategori ini terletak pada sejumlah mana tarif dan juga kebijakan eksternal dan kebebasan pergerakan ekonomi yang diselaraskan ataupun dibebaskan di antara negara-negara anggotanya. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Idewayu Hamisya Taralita dengan NPM 2021 321 21 328. Di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut ialah apakah neraca pembayaran secara akurat mencerminkan transaksi suatu negara dengan negara-negara lain. Jadi, menurut pendapat saya, transaksi atau neraca pembayaran itu tidak sepenuhnya mencerminkan transaksi suatu negara dengan negara lain secara akurat. Meskipun pada dasarnya ia berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi ekonomi internasional, baik yang bersifat barang, jasa, maupun modal. Dan juga saya akan memberikan beberapa alasan kenapa hal itu terjadi. Yang pertama itu ketidaksempurnaan dalam pencatatan, yang dimana tidak semua transaksi internasional dapat tercatat dengan sempurna karena terutama dalam kasus ekonomi informal atau transaksi ilegal seperti penyeludupan dan penghindaran pajak. Terus juga ada waktu pencatatan. Nah, beberapa transaksi mungkin dicatat terlambat atau pada waktu yang berbeda sehingga data pada satu periode tertentu bisa saja tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya. Terus yang kedua itu ada perubahan nilai tukar. Nah, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi nilai transaksi yang tercatat dalam neraca pembayaran. Meskipun transaksi fisik terjadi, perubahan nilai tukar bisa menyebabkan perbedaan dalam pencatatan nilai moneter dari transaksi yang sama. Terus yang ketiga itu ada transaksi finansial spekulatif, di mana aliran modal spekulatif misalnya investasi portofolio dapat sangat besar dan tidak selalu mencerminkan ekonomi real negara. Jadi ini bisa menambah volatilitas dalam neraca pembayaran dan mengaburkan pemahaman tentang perdagangan real barang dan jasa. Terus yang terakhir itu ada transaksi satu kali, di mana transaksi besar yang terjadi sekali, yaitu seperti pembayaran utang atau bantuan internasional. Hal ini bisa membuat neraca pembayaran tampak berfluktuasi, meskipun itu tidak mencerminkan tren ekonomi jangka panjang. Mungkin sekian alasan yang bisa saya berikan, karena meskipun neraca pembayaran adalah alat penting dalam analisis ekonomi internasional, keterbatasan ini menjadikannya sebagai gambaran yang mungkin tidak sepenuhnya akurat atau lengkap. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Magede Baskara Wiwekananda dengan NPM 322. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan faktor-faktor apa saja yang mendorong ekspansi dan peningkatan skala perusahaan multinasional. Ada beberapa faktor yang mendorong ekspansi dan peningkatan skala perusahaan multinasional. Yang pertama ada akses ke pasar baru. Perusahaan multinasional seringkali memperluas operasi mereka untuk mengakses pasar-pasar baru di luar negeri, yang memberi peluang untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Yang kedua ada diversifikasi risiko. Dengan beroperasi di berbagai negara, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada suatu pasar atau wilayah, yang membantu mengurangi risiko ekonomi atau politik di satu negara. Yang ketiga ada akses ke sumber daya. Banyak perusahaan multinasional memperluas operasinya untuk mendapatkan akses ke bahan baku yang lebih murah.
tenaga kerja yang terampil atau sumber daya alam di negara lain. Yang keempat, ada keunggulan teknologi dan pengetahuan. Perusahaan multinasional yang memiliki teknologi unggul atau kemampuan manajemen yang lebih baik seringkali dapat memanfaatkan pengetahuan ini untuk bersaing di pasar internasional. Dan yang terakhir, ada pertumbuhan teknologi dan infrastruktur. Peningkatan teknologi komunikasi dan transportasi memudahkan perusahaan multinasional untuk mengelola operasi di berbagai negara secara lebih efisien. Dari faktor-faktor di atas, faktor-faktor ini bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan multinasional untuk berkembang di pasar global. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agung Hiwangarta, NPM 324. Izin menjawab pertanyaannya, apakah ada faktor-faktor yang menghambat ekspansi atau menurunkan skala perusahaan multinasional? Jawabannya tentu. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat ekspansi atau menurunkan skala perusahaan multinasional. Berikut diantaranya. Faktor yang pertama, regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan perdagangan, perizinan, dan tarif yang ketat dapat menghambat akses ke pasar baru. Faktor yang kedua, fluktuasi ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi, termasuk inflasi dan resesi, dapat mempengaruhi permintaan pasar. Faktor yang ketiga, perbedaan budaya. Kesulitan dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya lokal dapat mengurangi efektivitas strategi pemasaran dan operasional. Faktor yang keempat, kompetisi lokal. Persaingan dari perusahaan lokal yang lebih memahami pasar dapat menghambat pertumbuhan. Faktor yang kelima, masalah rantai pasokan. Gangguan dalam rantai pasokan global, termasuk keterlambatan dan biaya tinggi, dapat mempengaruhi ketersediaan produk. Faktor yang keenam, sumber daya manusia. Kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dapat menjadi penghambat. Faktor yang terakhir, krisis geopolitik. Ketegangan politik atau konflik di negara target dapat meningkatkan risiko dan ketidakpastian. Mengatasi faktor-faktor ini memerlukan strategi yang matang, adaptasi yang cepat, dan mendalami tentang pasar dan lingkungan yang dihadapi. Perusahaan multinasional yang mampu menavigasi tantangan ini dengan baik memiliki peluang besar untuk berhasil dalam ekspansi global. Sekian dari saya, Om Santi Om.